pembuatan website e-commerce menggunakan Laravel 10 dan Livewire 3. Oke, kita lanjutkan untuk video sebelumnya, video part 4. Berarti ini adalah video part 5. Ya. Oke. Kita akan pergi ke bagian nih. Oke. Kita akan ke bagian app. Terus di Livewire di out, ke bagian homepage nih. Nah ini nih, kalau misalkan kita lihat di bagian sini, di bagian home nih, dia kan masih kayak gini kan tulisannya page title. Nah gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya adalah kalian tinggal tambahin ini di bawah sini. Oh enggak, di atas ini tambahin title, ini title, terus nah di sini apa tulisannya, misal home page, home page misalnya kayak gini kan, home page di Codemania. Coba kita reload. Belum ada. Kayaknya udah kurang deh. Homepage di Codemania. Nah ini belum kita import. Pantes nih. Nah, kita reload. Nah dia udah ganti tuh, homepage di Codemania. Oke. Nanti kita akan apply ke semua halamannya. Nah sekarang ini kita tambahin dulu object function render. Nah habis itu kita tambahin nih di sini variable brands, brand where is active get. Oke. Kalau udah, kita tambahin lagi return view Livewire homepage. Kita tambahin brands variable brands. Bentar. Title
class homepage, extend komponen, terus public function render, terus apa sih $brand active get return fill flyer, semuanya brand. Oke. Nah terus abis itu kalau misalkan bisa kita lihat ya, di homepage ini mana sih? Nah ini kan dia brandnya apa ya, ada Apple, Samsung, OnePlus sama Xiaomi kan. Tapi kalau misal kita lihat di sininya di homepage Blade PHP, di bagian sini ya, dia itu manual, kayak maksudnya Apple-nya itu ditaruh manual, Xiaomi taruh manual gitu. Nah di sini kita mau pakai perulangan aja, kita mau pakai for each. Oke. Nah jadi kita hapus dan kita sisain aja tag A nya 1. Ini kan ada bentar, Apple nih, nah kita sisain si Apple aja. Kita hapus nih dari sini, berarti dari sini kan 1, terus 2, terus 3. Nah nih kita hapus. Nah terus kita taruh di sini sih harusnya. Kita kasih yang namanya add for each. Nah ini variable brands S kita aliaskan jadi variable brand. Nah habis itu ini si div ini kita copy, itu kita cut, Ctrl X, habis itu kita taruh di tengah sini. Nah habis itu di sini kita tambahin wire key, variable brand, wire key kurung variable brand ID. Nah terus habis itu ini kita hapus aja image src nya, hapus. So kita isi dengan URL storage variable brand ID, variable brand variable ID ini image, variable brand image, terus alt nya
kasih variable brand. Nah, URL, storage, variable brand, image, alt nya variable brand name. Oke. Habis itu ini si Apple nya kita ganti juga variable brand. Nah, coba kita lihat. Waduh, kok Samsungnya? Oh, aku tahu guys. Ya udah, nggak apa lah ya. Kenapa gambar Samsungnya kayak gini? Karena aku ngasih di bagian back endnya kan Samsungnya gede, jadi ini nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa. Ini kan Xiaomi nya berarti aku kegedean nyarinya. Nggak apa guys, saya tuh ada di back end yang brands itu loh. Nih kalau misalkan kita ke bagian admin, lama guys, udah lah nggak usah. Nah habis itu kalau udah kita wait, kita balik lagi ke ke sini project kita, ke homepage Blade PHP. Homepage. Nah ini. Kita tambah lagi di sini. Kan kategori variable, kategori, terus modelnya kategori, where is active, nah habis kita panggil di bawahnya di sini. Kategori variabel kategoris, kategori. Nah, udah kepanggil kan, ini udah nyala tuh dia kategorisnya. Terus habis itu kita ke bagian homepage Blade PHP, bagian kita scroll bagian nih. Ini kita sisain satu juga sama kayak tadi. Kita sisain mana ya, dari mana ya, ini kan A nya nih, A
Habis itu ini A nya kita tutup aja, kita tutup, ini juga kita tutup, ini juga kita tutup. Dah, terus kita hapus, dah. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, dia cuma tinggal laptop kan. Nah, kita kasih for each juga. Cara cari kasih for each-nya. Tuh di atas tag A di sini. Ini kita kasih add for each. Nah, itu nih variabel kategoris, terus dialiaskan menjadi variabel kategori kategori. Oke. Nah, habis itu ini kita copy aja. Kita copy sini. Copy. So Ctrl X, kita taruh di tengah sini. So kita kasih wire key-nya dulu. Bentar. Mana sih? Sini nih. Wire key $kategori ID $kategori ID wire key kategori $kategori ID. Terus kalau udah sama src-nya juga kita hapus aja. Nah, kita ganti dengan URL storage berapa kategori image storage kategori image. So alt nya juga variabel kategori name, variabel kategori name. Dah, kita lihat. Semoga bagus ya, soalnya kan tergantung yang aku upload. Undefined variable kategoris di mana nih? Kategori kategori S. Kok undefined sih kategori S?
ini tuh ada yang sesuai sama ini kan, bener kok. Kategori S, ini juga kategori S. Udah kok. Kebiasaan nih, coba optimize dulu kita. Kok ada variable kategoris? Kenapa sih? Kategori S, kategori S. Nih, ini aja kan variable brands. Ini juga variable brands. Kategori S. Apa yang salah sih kategori S? Kategori S. Oh iya kah? Oh iya. Oke guys, jadi kenapa error? Jadi tadi aku typo. Ini tadi aku tulisnya kategories, bukan kategoris. Jadi dia nggak kebaca. Oke, coba kita download lagi. Nah, kita lihat apakah bagus. Nah ini kan dia udah sesuai nih. Apa namanya? Foto sama yang aku tambahin itu sama. Nih, ini harusnya ini TV, ini harusnya dia smartwatch ya. Tapi belum aku ubah di backendnya. Nanti kita ubah. Yang penting sana tampilannya aja dulu. Nah, terus habis itu kita ke belum ding, namanya belum kita kasih. Ini yang laptop ini kita ganti aja jadi kategori ini variabel kategori name. Dah. Ya Allah, kenapa lagi sih?
Nah, udah. Handphone, laptop, smartwatch, sama smart TV. Oke. Terus habis itu kita ke kategori speech. Kategori. Nih. Terus kita tambahin title. Mana sih kategori speech? Ini kita copy aja deh. Kita taruh di sini. Di atas kelas kan ya. Ini kita ubah di sini. Jadi apa? Kategoris samain aja lah recruitment-nya. Oke, udah. Habis itu kita tambahin sini public function render. Di sini tambahin variable kategoris nah, dan sampai typo. Terus nama modelnya kategori where is active, satu. Get. Oke. Dari return view sehingga tambahin koma. Let's see kategoris variable ini belum nyala. Kategori S. Sama. Oke, live wire kategori page titik koma. Itu kategori S terus variabel. Oke. Ya sudah bener, ini kenapa kayak ginian? Malah di sini. Nah, so itu ke kategori page. Mana sih? Oh, ini belum kita impor. Kategori page blade. Nih, kita ke atas, kita sisain satu aja, sama kayak tadi. Ini kan mana nih? Ini kan laptop ya. Ini kita sisain satu.
kita tutup aja, tutup juga, tutup juga, tutup. Terus kita kasih for each di atas A seperti biasa. Add for each variabel kategori, variabel kategoris s variabel kategori. Nah, habis itu kita paste ini dari A ke A. X. Dah. So kita tambahin wire key seperti biasa. Di sini tambahin wire key. Variabel kategori ID. Variabel kategori ID. Terus image-nya kita hapus, ini src. Ganti url storage. Variabel kategori image URL storage variabel kategori image, terus alt nya variabel kategori name. Variabel kategori name. Dah. Daya tuh handphone, laptop, smartwatch, smart TV. Oke. Kalau kita pencet ini belum bisa. Tuh kan. Oke guys, nah di sini untuk website ini dia itu udah responsif ya. Nih misal kita inspect, terus kita kecilin, tuh dia udah responsif, ya kan? Tapi ini dia hamburgernya itu dia belum berfungsi, ya kan? Harusnya kalau kayak gini kan dia hamburgernya tuh bisa kan, nih tombol hamburgernya kan. Kalau misalkan kayak gini nih, dia kan navbarnya itu kelihatan kan, ada home, kategori, produk. Tapi kalau misalkan kita dipakai di device yang berbeda, kalau kita pakai device handphone ataupun yang lebih kecil daripada laptop gitu loh, misal iPad atau tablet gitu kan. Nah ini kan pasti kan dia bentuknya kayak gini kan, pakainya hamburger gitu. Di sini hamburger belum berfungsi dan baik, jadi kita tambahin deh. Nih kita bisa pergi ke Livewire.
documentation. Nah, kita lihat di sini ada navigate. Nah, ini. Nah, habis itu buat cari dulu. Ini ya, ini kita copy. Ini copy, Ctrl C. Apa? Ini aja nih, yang ini. Kita copy, Ctrl C. Terus kita ke project kita, ke bagian ada yang namanya MGS. Taruh di sini. Nah, prepare navigate. Oke. Terus sini kita tambahin window dot hs window dot hs static methods dot auto init. window.hs static methods dot auto init. Oke. Coba ya, kita lihat lagi. Ini lagi loading nih. Nanti kita tunggu sampai dia loading selesai. Lama banget sih. Si loading dia. Ya udah, coba nanti dia bisa loading kali ya. Kita lanjut dulu yang lain. Ya itu nanti harusnya udah bisa dipencet ya. Nah, kita close save aja dulu semuanya, kebanyakan. Nah, kita ke bagian app. Di sini kan ada Livewire, kita buka. Terus di dalam Livewire itu ada namanya product page PHP. Nah, sini kita tambahin. Kita tambahin title-nya. Nah, di sini kita tambahin
title, products, terus kita menyesuaikan aja lah ya. Dan terus habis itu kita tambahin di bawah public function ini, kita panggil $product query, product query where is active. Dulu kita import. Oke, terus sini kita tambahin paginate. Di bawah return tambahin product variable product query, variable product query, paginate 6. Ini apa nih? Yang merah, syntax error unexpected token. Walah, bentar. Kita copy aja dulu, Ctrl X aja dulu. Soalnya itu kita harusnya di sini. Udah. Nah. Oke. Terus habis itu kita tambahin bentar. Sini. Tambahin use with pagination. Use with pagination. Nah. Kalau udah bisa coba kita lihat dulu. Lama banget lah ini loadingnya. Itu gimana sih produknya? Gitu. Ini belum loadingnya lama nih. Nih pokoknya ini udah ada nih kan.
udah ada paginationnya nih kayak gini. Oke, udah muncul. Terus habis itu lanjut lagi. Nah, sekarang kita masih ke produk. Kita ke produk page bullet sekarang. Berarti di mana tuh? Di Livewire parsial sih kali, apa kan? Nih, produk web page. Nah, habis itu ini kan dia banyak kan, kita sisain satu aja. Waffle packs 3, waffle packs, bentar, yang nih dari sini nih, lalu waffle packs 3. Flex wrap. Waffle packs 3. Nih, waffle packs 3. Bentar. Ini kita tutup aja nih, masa aku semuanya sih? Nih, waffle packs 3, abis mana lagi? Nih, juga waffle packs 3, waffle packs 3, waffle packs 3. Nah, ini kan ada apa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disitu nih kita hapus. Nah, kita sisain satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hapus. Oke. Nah, ini kita cut aja. Ctrl X. So kita kasih for each di sini, add for each. Nah, di sini variable products s variable oke. Nah, coba kita scroll. Nah, ini product 1 itu kita ganti jadi variable product slug, variable product slug. Nah, di situ search-nya kayak sebelumnya dihapus. Jadi URL storage
storage, variable product, storage variable product, image. Nah, oke. Terus ALT nya juga tambahin variable product name. Terus ini ganti variable product variable product name. Terus ini kita hapus, ganti jadi number currency variable product price. Terus kan aku kemarin pakainya kan IDR kan, Indonesian rupiah. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini sebenarnya ini udah bener guys. Cuma karena gambar-gambar yang aku ambil itu dia jelek. Nih kayak Samsung smartwatch ini gede banget. Nih yang bener ini lah, ini iPhone 11 Pro Max, MacBook Air, Xiaomi Google TV 43 inch. Ini sebenarnya ini udah sesuai ya sama gambar-gambar yang udah kita tambahin di back end di video sebelumnya. Nah terus sekarang di bawah enggak di atas, bentar, ini kita tutup aja nih yang ini. Apa sih ini? Pagination start kan start video Arial label enough kan nggak tutup. Arial label page navigation ya delete. Terus kita ganti jadi apa coba, variable product links. Nah coba kita lihat. Reload sebentar.
Harusnya di sini dia ada ininya ya, ada paginationnya. Nggak ada sih. Coba nanti dicek lagi kali ya guys. Oke, kita ke product page lagi. Ini kita tambahin. Harusnya itu di brand juga ada. Brand where is active sama kategoris. Ternyata ada belum diimport nanti sekalian. Ini untuk notice. ID name slug import terus habis itu bentar guys, kayak ada yang kelewat. Ini benar-benar. Nah, terus sekarang kita ke product page blend. Nih, bukan LI nih. Kita hapus saja dari yang LI pertama mana ini ya, berarti ini aja nih. Dari sini sampai di sini. Salah. Ini kan 1, 2. Seing berapa sih? Wait, kayaknya aku salah. Nih. Nih, LI nya
kita hapus saja. Satu, dua, tiga. Nah, disitu ini kita li kita Ctrl X aja, kita tambahin for each. For each, habis itu ini variabel kategori terus dialiaskan menjadi variabel kategori. Terus kita paste di sini. Terus habis itu ini di bagian sini kita tambahin wire key. Terus ini for-nya kita isi. Variabel kategori slug. Terus habis itu ID-nya juga, mana sih ID? Oh, ada ID, nambahin ya. Terus checkbox. Aja. Terus kita kasih value. Value-nya adalah sama kontrol kategori slug, kategori ID deh. ID kategori slug, value-nya kategori ID. Terus ini kita ganti jadi variabel kategori. Lalu kategori name. Terus yang ini juga masih LIB4. Bentar, sisain satu aja kan, ini kan LI ke LI. Nah ini sisa kita hapus. 1, 2, 3. Seperti biasa, LI ke LI kita Ctrl X. Branch variable branch s variable branch brand. Terus kita paste di sini.
Apa labelin aja. Sudah. Terus ini kita ganti juga. XP 400. Pantes. Variable brand. Variable brand name. For ID value. For-nya ini for-nya kita tambahin di sini. Jangan kita ganti. Variable brand slug. Terus di mesti sini tambahin. Mana sih tambahin ID? ID-nya brand slug. Variable brand slug. Kita kasih value. Value. Ready for ID value. Oke. Kembali. Kenapa error? ID AO. Ini nih. Apa namanya? Typo. Product page PHP. Lain berapa? 22. Masih 22. 22. Sini product page 22. Nah, udah ini saya pencet kan tuh Samsung aja misal. Tapi ini dia belum bisa dipencet banget. Oke, setelah itu di sini kita akan menampilkan kalau misalkan kita pencet nih produk, ya kan. Nah kan ini foto-fotonya itu kan belum muncul kan kalau di video sebelumnya, ya kan. Tuh, terus ininya juga masih default yang MacBook, terus ini juga dia masih pakai dolar lah, belum pakai IDR yang kita yang kita setting sebelumnya. Habis itu ini buat deskripsinya juga. Nah caranya itu di sini di bagian produk detail, kalian bisa lihat nih di bagian atas. Ini untuk main image-nya bisa kalian ganti jadi ini di storage image. Jadi kan kemarin kita itu menyimpan foto-foto itu di dalam storage, ya kan? Mana ya storage? Ini di dalam storage.
gimana ya, pokoknya kemarin kan ya kita kan storage link ya kan. Nah, foto-fotonya itu kita simpan di dalam storage, makanya kita panggil storage abis itu variable image ya untuk main image-nya. Terus untuk img src nya juga kita ganti jadi ini sama. Begitu juga dengan alt nya juga kita ganti ini alt ya kan. Nah, jadi gambar-gambar yang muncul di sini itu sesuai sama apa yang kita tambahin di backend yang video awal-awal aku tunjukin ya kan. Terus untuk ininya juga nih, produk name-nya di bagian sini kita ganti jadi produk variable $product name, makanya namanya itu jadi iPhone 15 Pro Max. Terus produk-produk yang lain juga tuh jadi MacBook Air, Xiaomi Google TV 43 inch, terus OnePlus, Apple Watch, Samsung Smartwatch. Jadi sesuai apa yang kita tambahin di kemarin. Terus ini juga buat harganya apa yang sesuai dengan kita tambahin kemarin, kita tambahin ini di sini. Nih, number currency product price. Kamu kemarin kita pakainya apa? IDR kan, Indonesian rupiah. Jadi ini sesuai sama kalian kalau misalkan pakai dolar atau misalkan pakai INR. INR itu rupiah India. Ini kalian tambahin ini. Jadi setelah ditambahin itu, pas kita pencet itu sesuai sama apa yang kita tambahin di backend kemarin. Harganya 5 juta kan. Nih gambarnya tuh. Oke. Terus di tampilan depannya juga tuh udah 20 juta, 25 juta, 10 juta, sesuai lah pokoknya. Habis itu ini juga produk description-nya. Ini kita tambahin. Kalau misalnya kita pencet di sini, aku kan kemarin kan nambahin deskripsinya cuma misalnya nih. Nah, kemarin aku nambahin deskripsinya itu kan namanya kan sesuai kan sama judulnya di sini MacBook Air, makanya di sini kita panggil jadi variable product. Kan ini di variable product terus description gitu deh. Gitu. Jadi untuk tampilannya ini di home tuh kayak gini udah sesuai. Ini gambar itu kayak gini bukan karena gimana, karena emang aku nge-upload gambar di backend emang kegedean. Terus kategori juga sama review. Kalau misalnya kita pencet kategoris, produk, terus kalau misalnya kita mau login bisa. Oke deh, sekian untuk video part sekian. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.